Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini saya bersama dengan Bapak Dirkrim Polda Metro Jaya dan juga Bapak Dirkrimsus Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan update pasca terjadinya demonstrasi kemarin di depan gedung DPR MPR RI. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media. Di antaranya adalah satu, terkait dengan kejadian kemarin dalam demonstrasi di depan gedung DPR MPR. Ada poin penting yang perlu disampaikan oleh Polda Metro Jaya kepada masyarakat terkait pentingnya adanya surat pemberitahuan kepada kepolisian dari seluruh elemen masyarakat yang akan melakukan demonstrasi kepada kepolisian paling 3 kali 24 jam sebelum melakukan kegiatannya, agar kepolisian bisa mempersiapkan dan memberikan pelayanan serta pengamanan dalam kegiatan unjuk rasa yang akan dilakukan. Kemudian kedua, demo oleh BMSI yang kemarin berlangsung sebenarnya berjalan dengan lancar dan kondusif, di mana dalam aksi demo tersebut tuntutan dari masa aksi telah diterima oleh Wakil Ketua DPR, diantaranya Bapak Sukmi Dasko, Bapak Ludwig Paulus, Bapak Rahmat Gobel, serta Bapak Kapolri. Namun di akhir demo tersebut terjadi kerusuhan, di mana kerusuhan ini dipicu oleh adanya penyusup, di mana terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap saudara Ade Armando yang dilakukan oleh beberapa orang yang bukan dari kelompok mahasiswa BMSI atau kami namakan non-mahasiswa, sehingga kepolisian melakukan pertolongan terhadap korban, yaitu saudara Ade Armando, kemudian melakukan langkah-langkah kepolisian terukur untuk membubarkan masa aksi. Karena kita tahu masa aksi telah disusupi oleh penyusup yang berasal dari masa non-mahasiswa. Kemudian kepolisian Polda Metro berhasil menyelamatkan saudara Ade Armando, kemudian melakukan pertolongan secara medis dan membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis dalam rangka penyembuhan yang bersangkutan. Dari kejadian ini, di samping korban saudara Ade Armando, bisa saya sampaikan juga bahwa ada korban lain, yaitu dari anggota kami, dari anggota Polda Metro Jaya, berjumlah 6 orang yang saat ini ke-6-nya masih dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati, yang mana korban dari kepolisian ini pun akibat dari tindakan kekerasan dari kelompok massa yang berasal dari non-mahasiswa. Kemudian berikutnya, saat ini Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan identifikasi terhadap pelaku pemukulan dan pengeroyokan, khususnya yang dilakukan terhadap saudara Ade Armando, di mana kita ketahui telah ada sebanyak 6 orang yang kita identifikasi sebagai pelaku pemukulan dan pengeroyokan. Di antaranya inisialnya adalah MB, AP, AM, AL, dan DUH serta K. Dari ke-6 orang ini sampai dengan sore hari ini, tim dari Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Dirkrim Polda Metro Jaya dan juga Dirkrimsus telah berhasil menangkap 2 orang pelaku.
yang nanti secara teknis akan disampaikan oleh Bapak Dirkrim terhadap kedua orang pelaku yang telah berhasil kita tangkap. Silakan. Baik, rekan-rekan, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, rekan Pak Dirkrimsus, rekan-rekan media yang saya hormati, mungkin langsung saja. Kemarin pada saat pelaksanaan demo mahasiswa, ada beberapa kejadian, antara lain kurang lebih 3 kejadian. Satu yang korbannya adalah Ade Armando, 2 yang korbannya adalah polisi, dan yang ketiga adalah peristiwa pembakaran pospol. Ya, pospol Pejombongan. Mungkin saya jelaskan dari yang pertama. Dari ketiga peristiwa tersebut, tim Polda Metro Jaya membentuk satu tim jajaran Polda Metro Jaya, dan dalam hal penindakan perkara maka dibentuklah satu tim kolaborasi antara Direktorat Kriminal Umum dengan Direktorat Kriminal Khusus. Dari sana didapatkan beberapa fakta dari pekerjaan Direktorat Kriminal Umum dan Direktorat Kriminal Khusus tadi. Kemudian didapatkan beberapa fakta-fakta hasil penyelidikan, yang dengan data hasil penyelidikan tersebut kita rumuskan secara bersama. Kemudian kita sudah menetapkan 6 tersangka untuk perkara yang korbannya Ade Armando. Dari 6 tersangka tersebut, kemudian 2 tersangka diantaranya baru saja berhasil diamankan. Yang pertama adalah diamankan di daerah Jonggol, yang kedua diamankan di wilayah Jakarta Selatan. 2 orang tersebut masih terus dimintai keterangannya, sedangkan 4 orang lainnya kami himbau dan kami ekspos, kami rilis sengaja hari ini untuk segera menyerahkan diri. Yaitu yang sudah kita amankan atas nama Muhammad Bagja. Ini di Jakarta. Pekerjaannya adalah wira swasta. Kemudian yang kedua yang sudah berhasil diamankan di wilayah Jonggol, ini pekerjaannya wira swasta atas nama Komar. Saat ini sudah diamankan dan masih dalam tahap pengembangan. Kemudian yang ketiganya adalah atas nama Diaul Haq. Ini gambarnya, Diaul Haq, agar segera menyerahkan diri. Saya lanjut ya, nanti Pak Kabid Humas tolong juga di ini. Yang ketiganya ada yang selanjutnya, ini atas nama Ade Purnama. Ini atas nama Ade Purnama. Ini orangnya, fotonya Ade Purnama. Kemudian yang selanjutnya bernama Abdul Latif. Ini orangnya. Selanjutnya adalah atas nama Abdul Manaf. Ini atas nama Abdul Manaf orangnya. Rekan-rekan media sekalian, jumlah tersangka ini masih terus akan bertambah. 2 dari 6 yang sudah kita tetapkan itu sudah berhasil diamankan dan saat ini masih dalam pemeriksaan. Belum kita tampilkan kepada rekan-rekan semua karena masih dalam perjalanan dari tempat dilakukannya penangkapan. Nama-nama tersebut berdasarkan dari hasil identifikasi, berdasarkan dari hasil kajian saintifik yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus yang bekerja sama dengan Direktorat Kriminal Umum untuk menentukan ini. Artinya penetapan tersangka itu sudah memenuhi kriteria 2 alat buktinya. Dan saat ini sedang kita lakukan upaya-upaya untuk penangkapan. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, untuk yang kejadian di pembakaran pospol itu beberapa orang sudah diamankan dan saat ini sedang dilakukan pendalaman di kerjasama dengan Polres Jakarta Pusat. Nanti perkembangan lebih lanjut dari hasil pendalaman nanti akan kita sampaikan atau langsung nanti disampaikan oleh Polres Jakarta Pusat. Mungkin itu dulu dari 2 hal yang terjadi.
jajaran Polda Metro beserta jajarannya sudah berhasil mengamankan para pelaku tindak pidana yang terjadi kemarin yang cukup menyita perhatian kita semua. Itu saja, kita kembalikan kepada Pak Kabid Humas, atau mungkin ada tambahan dari Dirkrimsus, silakan. Baik, terima kasih Pak Dirkrimum. Pak Dirkrimsus tidak ada tambahan katanya. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, terkait dengan kasus pengeroyokan dan pemukulan terhadap saudara Ade Armando, jadi sudah 2 orang yang berhasil kita tangkap, kemudian 4 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Mungkin ini fotonya untuk teman-teman bisa lihat ya. Pertama tadi sudah sampaikan Pak Dirkrimum atas nama Abdul Manaf. Kemudian yang kedua Abdul Latif. Kemudian ketiga Dia Ulhaq. Dan keempat Ade Purnama. Yang sudah ditangkap ini tadi Pak Dirkrimum sudah sampaikan. Ini Komar. Ini ya. Satu lagi Bagja ya, Muhammad Bagja. Ya. Baik, jadi sekali lagi tentunya kepada 4 orang yang saat ini masih dalam proses pengejaran, kita menghimbau agar kooperatif, tidak mempersulit dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik, sehingga kasus ini bisa segera kita tuntaskan dengan baik. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan saya jawab langsung ya Pak Kabid ya. Apa motifnya? Motifnya masih belum bisa saya jawab sekarang, karena yang bersangkutan baru saja diamankan dan masih dalam proses untuk pendalaman motivasinya apa. Yang kedua adalah pertanyaan apakah dia dari elemen mahasiswa atau bukan. Dari data yang sudah kami himpun, dari 2 orang yang sudah diamankan ini statusnya adalah sebagai wira swasta. Statusnya wira swasta ya, saya ulangi, bukan mahasiswa. Gitu. Terjawab ya? Hah? Ya, sementara yang sudah tertangkap saya katakan adalah pekerjaannya atau statusnya adalah wira swasta, bukan mahasiswa. Tadi kan pertanyaannya yang sudah tertangkap. Nanti yang lain menunggu perkembangan lebih lanjut dan kita akan, Pak Kabid Humas nanti yang akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut. Belum tahu. Saya Diandra dari Metro TV. Pak, mau nanya, kemarin kan ada beberapa pelajar yang ditangkap. Saat ini statusnya sudah dipulangkan atau masih ditahan di Polda? Oke. Kemarin itu setiap unjuk rasa, setiap ada demo, elemennya harus jelas siapa yang unjuk rasa, unjuk rasanya di mana, berapa jumlahnya, terus kemudian isu yang diangkatnya sudah jelas di dalam pemberitahuan. Nah, terus kemudian pihak-pihak inilah yang memang dipersilahkan untuk melakukan unjuk rasa sebagai bentuk dari suatu negara demokrasi. Kemudian yang lain
yang lain dalam rangka untuk menjaga tertibnya pelaksanaan demonstrasi. Yang diamankan itu adalah yang bukan termasuk elemen yang disebutkan tadi. Salah satunya adalah pelajar, orang juga yang tidak jelas kedudukannya, kepentingannya apa, yang diduga akan menimbulkan kekacauan sehingga demonstrasi tidak bisa berlangsung dengan baik. Itulah yang kemudian diamankan. Kemudian pertanyaan keduanya adalah orang itu sekarang di mana? Yang tidak terlibat tindak pidana itu sudah dikembalikan. Tetapi 6 orang diantaranya itu kita lanjutkan ke proses penyidikan. Kenapa? Karena kedapatan satu membawa senjata tajam dan yang kedua mempersiapkan dirinya untuk satu kerusuhan. Sebagai contoh dia membawa ketapel dengan butiran kelerengnya. Yang ini masih kita dalami sebanyak 6 orang dari orang yang sudah kita amankan dari beberapa titik. Terjawab ya? Cukup? Gimana Pak? Dijemput orang tua atau dijemput Tadi malam sudah. malam? Jam berapa? Jamnya mungkin berbeda-beda kan, orangnya banyak ya. Oke ya, cukup ya teman-teman ya. Nanti update-nya kita berikan lagi apabila ada perkembangan lebih lanjut ya. Pak, satu lagi. Pak. Ini apa nih pertanyaan? Yang jelas yang ditangkap 2 orang ini adalah pelaku pemukulan dan pengeroyokan. Pertama atau tidaknya nanti ya kan akan diperiksa lebih lanjut ya. Tapi dia ada di dalam pemukulan itu. Ya. Yang kemarin dari yang diamankan itu kan ada 6 orang diamankan. Apa aja statusnya? Yang pertama sebagai pelajar. Yang kedua adalah tidak bekerja. Yang ketiga sama tidak bekerja. Yang keempat pedagang. Yang kelima buruh. Yang keenam tukang sate. Pedagang juga berarti. Ya, itu pekerjaannya. Berarti tidak ada dari situ yang mahasiswa pekerjaannya. Terjawab ya? Apalagi? Yang mana nih? Yang 6 orang ini. Yang 6 orang ini terdiri daerahnya bermacam-macam. Pertanyaannya kenapa dia datang ke Jakarta? Kenapa dia datang ke tempat objek unjuk rasa? Karena adanya ajakan-ajakan yang secara berantai dengan berbagai macam platform mengajak orang-orang untuk berunjuk rasa, orang-orang untuk berdemo. Yang diajaknya mungkin juga belum paham unjuk rasa ke sana, apa yang akan diangkat, isu apa yang akan diangkat, terus kemudian tuntutannya apa. Karena pesannya melalui pesan beranting, maka dia datanglah ke Jakarta. Tetapi yang akan unjuk rasa membawa senjata tajam. Yang ini yang kemudian kita amankan dan melalui proses penyidikan lebih lanjut. Cukup ya? Nanti kita update lagi ya. Ini mau buka puasa. Terima kasih kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.